Allah itu mboten sare, Allah tidak tidur. Allah akan melihat seberapa besar usaha kita dan akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Itulah yang disebut adil. Allah itu maha adil. Kalau kita yakin Allah maha adil, kalau misalkan di pekerjaan kita digajinya 2 juta, sementara nilai pekerjaan kita 5 atau 10 juta, itu akan Allah ganti di waktu yang berbeda dengan cara yang Allah suka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Inspirasi Jasori bareng Nabila. Kali ini aku ditemani sama istrinya, udah datang ke sini. Baru aja diupload kemarin podcastnya. Istrinya udah luar biasa banget ya. Kita coba dengar cerita dari sisi sang suami, Kang Irfan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, Kang? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Maaf ya, Kang, aku telat. Gak apa-apa. Biasa. Maaf ya, Kang ya. Selamat datang kembali. Sebelumnya sudah datang ke sini, tapi waktu itu hanya sharing-sharing off the record. Kemudian aku tembak langsung sang istri untuk ngobrol di sini di depanku bersama untuk semua teman-teman temani. Kali ini Kang Irfan di sini. Gimana, Kang? Excited? Iya dong. Kenapa excited, Kang? Ini pertama kali saya masuk podcast. Oh, pertama kali ya? Iya. Oh ya Allah. Biasanya kan pakai konten sendiri aja gitu. Nah, kalau podcast pengen nyobain kayak gimana sih? Oh, ternyata agak tegang juga ya. Aku juga dulu gitu pertama-tama, tapi makin kesini, oh enggak, masih tegang, tergantung siapa yang duduk di situ. Okay. Masih memberikan nervous yang luar biasa. Tergantung siapa yang duduk di situ. Biasanya kalau teman-teman mah udah chill aja. Tapi kalau kayak Kang Irfan atau Teh Tia juga waktu itu tuh aku nervous banget. Biasa aja. Enggak, harus nervous karena orang-orang ini adalah orang-orang luar biasa, guys. Masya Allah. Nah, teman-temanku juga luar biasa. Juga luar biasa. Cuman kan udah temen ya kan. Kalau Kang Irfan enggak ya, kita belum pernah kenal sebelumnya. Jadi Kang Irfan adalah seorang entrepreneur yang namanya cukup nyaring di sekitarku. Nggak tahu deh kalau di luar sana. Cukup nyaring. Bukan hanya karena teman-temanku banyak yang pernah bekerja di bawahnya, tapi juga manfaat yang beliau tebarkan lewat usaha-usaha, baik itu secara profesional maupun tidak, itu sampai terdengar ke aku, bahkan manfaatnya sampai ke aku. Masya Allah, Kang Irfan, barakallah, welcome. Aku pengen tahu sebelum ngomongin Odelia Hijab lah ya. Odelia Hijab tuh brand terakhirnya Kang Irfan. Iya. Yang paling latest, yang paling terakhir. Gimana dulu awalnya Kang Irfan sebelum bisa menjadi seorang Kang Irfan yang kita kenal hari ini? Kenapa pengen berbisnis? Gimana cerita awal membangun bisnis usaha, dari sejak kapan pengennya? Oke, sebenarnya kalau awal usaha itu saya mulai dari kuliah ya. Oke. Jadi waktu kuliah saya sudah tertarik berdagang seperti itu ya. Saya jual pulsa. Punten beneran. Okay. Punten. Mau ditegaskan kembali seperti biasa bahwa ini adalah podcast anak Unpad. Beliau Unpad ya? Kuliah di Unpad kan. Okay. Statistika Unpad. Oke, mangga lanjut, Kang. Oke, jadi dulu pas zaman kuliah saya itu suka jualan. Sebenarnya motivasinya satu. Dulu kan orang tua tuh PNS ya. Ya penghasilannya untuk menyekolahkan agak pas lah gitu ya. Iya pas. Berkecukupan lah ya. Iya. Berkecukupan, cukup buat makan, cukup buat sekolah. Cukup buat hidup. Sementara saya ada adik-adik yang memang harus sekolah lagi kan. Nah, berapa bersaudara, Kang? 3 bersaudara. Kang Irfan pertama? Iya, anak pertama. Biasa kalau anak pertama kan agak ego mandirinya tinggi. Gitu ya? Yeah. Abang aku kok enggak ya? Akhirnya kan saya coba berpikir gimana caranya biar bisa bantu orang tua. Nah, dulu pertama ngajuin beasiswa. Jadi untuk SPP tuh udah dapat lah beasiswa. Jadi hampir nggak bayar selama kuliah tuh. Tapi kan buat kebutuhan hidup dulu itu dikasih 600.000 sebulan pada waktu itu ya. Berarti kan sehari itu jatahnya 20.000 gitu. Tahun berapa, Kang? 2008. 2008, 20.000. Sementara kan kita pengen jajan apalah gitu ya. Kayaknya cuman buat hidup doang gitu kan. Iya. Nah, akhirnya berpikir gimana kita bisa cari tambahan uang jajan. Sesimpel itu sebenarnya sih.
Nah, akhirnya pertama jual pulsa. Jual pulsa. Jual pulsa ke teman-teman angkatan. Iya. Wah. Walaupun pada saat itu juga udah ada teman-teman yang jual pulsa, tapi namanya bisnis ya, kita bersaing lah ya. Bersaing sama teman angkatan. Oke. Kita bersaing, ya udah, saya dulu masih zaman SMS dan BlackBerry, belum ada WhatsApp. Masih ngalamin nggak? Ngalamin. Aku 2012. Berarti Anda udah tua ya? Iya. I am old. BBM, akhirnya ya udahlah, namanya temen kan, bro, isi pulsa dulu, oke. Saya tuh dulu modalnya 1 juta awal. Oke. Ya bisa kalau dulu nyetok dulu deposit tuh. Ada Itu tuh, 1 juta uang dari yang dikumpul-kumpulin dari kiriman Ya, orang tua. ya. Oke. Kemudian deposit biasa. Dulu itu kebetulan samping kosan saya tempat deposit pulsa. Enggak secanggih sekarang ya. Sekarang udah bisa beli langsung kan. Nah akhirnya pesan gitu, biasa kirim. Ada lagi isi pulsa aku dong, ya aku kirim. Ternyata beberapa bulan deposit habis, uang nggak ada. Kok bisa itu? Kok bisa? Iya. Banyak diutangin ya? Ya Allah. Deposit habis, uang nggak ada. Terus kita kan mau nagih nggak enak kan? Iya, sama teman-teman kan? Temen ya, nggak, yang namanya nagih ya itulah, yang namanya nagih utang ya malah dimusuhin gitu. Iya, ya Allah. Akhirnya ya udahlah, saya ridoin aja, udahlah nggak usah dibayar gitu. Ya udah, bangkrut deh, tutup gitu. Tutup pulsanya. Tutup, Irfan ya. Pulsa, Irfan Iya, Sel. Irfan Sel dulu. Irfan Sel. Itu pertama. Oke. Ya, tapi Itu udah pada dibayar nggak sekarang? ya Udah ikhlas setengah, aja lah ya. setengahnya kayaknya udah masuk ridho lah. Oh, Masya Allah. Biar nggak ditagih di akhirat, udah ridho lah pertemanan ya. Iya. Kayak gitu. Setelah itu saya coba lagi yang kedua, masih kuliah. Dulu itu kan saya pernah pas zaman maba, itu kan harus beli buku baru yang banyak tuh ya. Iya. Dari Palasari lah, biasa dulu kan banyak buku hemat gitu kan. Bukan bajakan, fotokopian. Iya. Kayak gitu ya. It's the same thing. Oke. Kayak gitu. Jadi awal kuliah itu kan pasti tuh idealis ya. Iya. Mahasiswa tuh, wah saya harus beli buku ini, buku A, B, C, D Yes. harus lengkap kan. Ya. Semua mahasiswa kayak hampir seperti itu. Iya, benar. Nah, setelah saya tingkat kedua, kebetulan jadi panitia ospek. Saya sama anak seangkatan itu ada namanya si Rido tuh. Anak orang Padang. Oke. Biasa, kalau orang Padang kan jago jualan, Iya, jiwa benar. dagang. Bro, ada peluang nih, apa katanya? Kita jualan buku yuk. Oke. Jualan buku apa? Ini buku buat maba. Akhirnya kita bikin hanya posternya aja. Jadi posternya aja, misalkan statistik nih, buku wajib semester 1 tuh apa aja tuh? Ada metode statistik, aljabar, ini dan lain sebagainya. Kimia apa, jurusan matematik apa. Dulu kan fakultas MIPA. Dan saya panitia ospek di fakultas MIPA. Nah, kan punya orang dalam tuh ya. Oke. Ini manfaat orang dalam tuh kayak gitu. Akhirnya apa? Saya kerjasama sama panitia. Saya nanti mau pajang stand di meja registrasi mahasiswa baru. Oke. Akhirnya majang stand di situ. Ketika mahasiswa datang, pasti dia kan mampir ke stand kita. Apaan nih? Jualan buku. Ini buku mahasiswa baru nih, kalau nyari nanti susah tuh, pusing kalian tuh. Udah saya beliin aja nih, harganya udah dapat diskon. Oke. Akhirnya kan sama orang tua kan, sama orang tua diantar, terjualnya banyak. Masya Allah. Nah, dan ada satu lagi dulu tambahannya jas praktikum untuk anak-anak kimia, fisika, biologi kan harus ada jas putih yang kayak dokter itu. Kita juga jualan itu. Jadi buku sama jas. Ngejahit sendiri, saya itu nggak akan ngambil kan pasti. Vendor. Oh, ada vendor. Buku juga vendor kan. Kita udah pernah beli kan ke Palasari. Iya, udah. Jadi akhirnya. Padahal kalau beli sendiri ke Palasari jauh lebih murah guys. Ya namanya maba kan polos kan. Maba dari Jawa, dari Sumatera pada polos lah. Kita udah tahu lah daerah Bandung gitu kan.
Jadi modal apa? Modal fotokopian aja. Fotokopian, kertas di situ udah di print. Mereka tinggal ngisi nama, jurusan, nomor HP, checklist mau buka apa aja. Itu udah ada nominalnya. Udah mereka tinggal bayar. Nanti pas masuk bukunya tahu hadir aja pokoknya. Nah dari situ itu sangat membantu sih. Iya. Untuk para perantau ya. Betul. Dari situ ya lumayan tuh dapat sekitar 8 jutaan lah pada waktu itu. Itu bersih. Masya Allah, enak bener. 8 juta itu udah bagi 2 ya. Sama si Rido. Sama si Rido. Okay. Berarti kan 2 kali lipatnya kalau nggak salah. Kan lumayan tuh ya. Berarti kalau 8 juta bisa buat hidup 1 tahun. Karena uang jajannya 600.000. Iya bener. Nah dari situ ya kita belajar wirausaha gitu. Akhirnya tahun depan lagi yuk katanya. Nah sayangnya tahun depan udah di blacklist ya. Jadi di blacklist orang yang luar udah nggak bisa lagi buka stand. Jadi udah diakuisisi sama panitia langsung. Aduh, mungkin dia terinspirasi ya. Atau mendanus juga mereka. Iya mereka danus ya. Mungkin wah iyalah. Belum kepikiran dulu kayaknya. Bener. Setelah itu akhirnya ya sampai sekarang mungkin apakah jalan apa enggak ya lah. Tapi ya saya udah mencicipi lah ya yang namanya bisnis saat kuliah. Nah setelah itu Kang punten. Oke. Anak kuliah gak tau deh. Ya itu deh. Kan Akang juga bukan orang yang susah-susah banget lah ya. Tadi sebenarnya Akang bilang kalau keluarga dari ibu bapak PNS gitu. Nggak sulit juga tapi nggak comfortable banget gitu. Ya aku kurang lebih kayak gitulah. Almarhum abi aku ini BUMN, karyawan BUMN. Nah aku tidak pernah kepikiran sama sekali untuk membiayai adik aku. Saya nggak kepikiran untuk kayaknya gue butuh duit lebih untuk jajan lebih, kayaknya cukup aja gitu. Kang Irfan kenapa mikir kayak gitu? Ini kuliah loh. Kan kita di generasi yang kita generasi nggak terlalu jauh lah, kayak aku 2012 milenial yang dididik untuk keluarga yang comfortable nih ya, untuk keluarga yang cukup. Kita dididik untuk kamu belajar aja, kamu berprestasi aja, biar ibu sama bapak yang cari uang. Gitu nggak sih Kang? Ya kan generasi kita tuh kayak gitu kan. Orang tuanya tuh sangat berjuang, berusaha gitu untuk memberikan yang terbaik untuk anaknya dari segi finansial, keuangan gitu. Kang Irfan kenapa dengan kondisi yang nggak sulit-sulit amat lah gitu, tapi pengen uang lebih tuh kenapa? Sebenarnya bukan nggak sulit-sulit amat ya. Oh sulit. Kalau dibilang sulit banget enggak gitu ya. Cuman saya tahu karena udah anak pertama jadi menyaksikan perjuangan orang tua kan. Jadi masuk kuliah itu orang tua saya tuh ngutang ke bank. Menggadaikan SK apa namanya? PNS ya. PNS ya. Tahu saya ingat minjemnya tuh 50-an juta gitu ke bank BRI apa BJB dulu tuh ya. Kalau di bank. Kemudian beliin laptop itu dulu mahal banget kan, laptop tebel itu dulu kan tebel-tebel tuh. Hampir 11 juta gitu. Itu dikredit. Nah, belum masuk kuliah kan. Masuk kan bayar ya, masih bayar kos dan lain sebagainya. Nah, dan saya tahu juga gitu. Kalau pada waktu itu ya bapak saya juga golongannya belum tinggi lah gitu PNS-nya. Jadi ditambah mungkin masih ada cicilan hutang dan lain sebagainya. Karena selain itu juga kan suka nyari sampingan tuh, berkebun, nanam cabai apa gitu, beternak ikan dan lain sebagainya. Ibu saya juga buka warung gitu kan. Artinya kan tidak terlalu safety lah, ya, apalagi biayanya tinggi. Nah, kalau anak pertama kan biasa rada idealis ya, bukan idealis sih. Apalagi cowok ya pengen mandiri sih gitu, bisa nggak sih gitu ya. Dulu tuh sempet terpikirnya sesimpel itu sih. Kalau bisa mandiri kuliah tanpa nyusahin orang tua, kenapa harus nyusahin orang tua? Dulu tuh kayak gitu mikirnya. Akhirnya nyoba-nyoba jualan. Dan mungkin karena ibu saya kan buka warung ya, warung kelontongan, dan itu dari saya SD. Dari saya SD tuh saya suka jagain warung kan. Suka jagain warung, disuruh jaga warung, walaupun males-malesan gitu ya. Wah males banget jagain warung, orang mau main kita jaga warung gitu kan, jaga warung. Sehingga mungkin dari situlah rasa percaya diri atau suka dagangnya itu mulai tumbuh gitu. Jadi ibu saya tuh entrepreneur.
Mungkin darah entrepreneurnya turun. Iya benar. Kayak aku, gitu. Umi aku punya toko helm. Aku nggak jadi pedagang. Mungkin kamu nggak pernah jagain toko ya. Kalau saya, kalau kan saya jaga tokonya tuh pulang sekolah, terus malam juga kan. Kalau ibu saya masak, saya jagain toko, misal jaga warung lah, warung toko kelontongan gitu. Terus kalau misalkan ibu saya sama bapak saya pergi, misalkan ke kondangan ada acara kan yang ditumbalin anaknya kan, kayak gitu. Terus nganter pergi ke pasar naik motor gitu kan sebagainya. Terus kan kalau dikasih uang jajan ngambil dari warung kan. Tapi aman kan kasirnya? Ya. You know lah ya. Salah satu motivasinya untuk mengganti semua yang sudah diambil. Oke, lanjut Kang. Di kuliah kemarin tadinya terakhir jualan buku untuk maba. Terus setelah itu di tingkat akhir itu kan udah mulai paham tentang statistik, ya, statistik, ilmu yang dipakai untuk ya salah satunya ngolah data ya, terutama di mahasiswa itu ngolah data, skripsi, tesis dan lain sebagainya. Oh, buka jasa. Ya, saya nggak buka jasa karena belum pede. Jadi ada senior yang punya jasa konsultan, dia oprek tuh, oprek calon timnya lah. Akhirnya saya daftar dan ternyata diterima. Nah, akhirnya disitulah belajar lagi statistik di lapangan banget tuh kayak gini nih aslinya gitu, dapat ilmu lebih dari situ. Nah dari situ kan dapat lagi tuh uang tambahan. Misalnya kamu mau skripsian bingung kan bab 4 ngolah data statistik. Nah biasanya itu dibantu sama jasa konsultan data statistik. Anak Vkom tuh banyak tuh, Vkom, FK, FKG itu banyak klien-klien. Banyak banget orang kita males ya. Iya, keperawatan dan sebagainya. Jadi dapatlah dari situ mungkin sekitar 500-an ribu lah per bulan tuh. Karena kalau kayak gitu kan sistemnya klien ya. Satu klien aja panjang kan ngerjain data tuh. Ya dari situ juga dapat tambahan lagi gitu. Tambahan, oke. Tapi kalau dari beasiswa tuh hampir aman. Jadi setelah Kalian award dia apa sih? Dulu tuh ada namanya beasiswa PPA, peningkatan prestasi akademik. Jadi ada yang buat mahasiswa kurang mampu, ada yang mahasiswa yang biasa aja gitu, tidak kaya, tidak miskin gitu kan, yang biasa aja. Tapi IPK-nya tinggi ya. Tapi berprestasi disebutnya. Prestasinya namanya itu IPK. Prestasi ya minimal IPK 3 lah kan. Jadi kan saya daftar lah, dapat lah. Jadi kalau PPA itu dulu tidak melihat strata ekonomi. Jadi ada yang teman saya juga kuliahnya bawa mobil dapat juga gitu. Jadi ya ngebantu banget lah untuk orang-orang mahasiswa seperti saya gitu yang nanggung banget nih di tengah gitu. Masih ada nggak sih? Nggak tahu sih. Sekarang udah makin banyak ya, ada bidik misi dan lain sebagainya. Kan kalau yang kurang mampu banyak banget ya. Nah kalau yang sudah mampu kan nggak ada ya. Kan mau beasiswa apa? Aku udah kaya gitu kan. Nah dari PPA itu yang buat tengah-tengah tuh untuk memfasilitasi orang-orang yang prestasi tapi dia juga masih butuh duit gitu. Masih butuh duit. Jadi yang udah punya duit, yang dari keluarga yang mampu tapi pengen punya beasiswa, cari yang kayak gitu ya Kang ya. Jangan yang emang dikhususkan untuk keluarga orang mampu tapi diambil juga. Nggak tahu sekarang ada apa enggak ya? Nggak tahu aku. Nggak tahu. Oke, lanjut Kang. Jadi setelah itu kemudian ikut jasa konsultasi. Ya, dari situlah saya belajar statistik di lapangan tuh. Kan kalau di kuliah bingung ini tuh apa sih gitu, dipakainya apa setelah lulus tuh gitu. Akhirnya setelah masuk jasa konsultasi, oh kepake ya katanya. Aku benci banget sama orang-orang yang kayak gini nih. Bingung segala macam. IPK-nya tinggi. Dapat beasiswa prestasi. Lulusnya tepat waktu, malah lebih awal. Itu bingung di mana sih sosok nggak pinter padahal pinter, sosok nggak cerdas padahal cerdas. Lulus 7 semester, dengan kondisi berwirausaha, berusaha cari duit. Itu gimana? Aku punya teman, kamu nggak bakal sebut namanya. Teman-teman tahu lah siapa. Salah satu yang juga gemilang dan cemerlang kalau di angkatan aku. Kang Irfan mungkin juga tahu, yang punya brand hijab
satu lagi sebelah dari Unpad, tahu ya. Nah, beliau aku nggak bilang kuliahnya berantakan ya, tapi kuliah tertunda lah, banyak tertunda karena berwirausaha. Kang Irfan berwirausaha, bekerja, dapat award di beasiswa prestasi, kuliah tepat waktu. Itu Kang Irfan gimana mengelola semuanya? Oke, jadi kalau di perkuliahan saya coba membagi waktu ya. Berorganisasi. Iya, saya dulu aktif di BEM juga ya. Dulu wakil ketua himpunan. Dulu karena kalah ya pas pemilu, jadinya wakil aja. Oke. Kalah pemilu wakil aja gitu. Terus setelah jadi wakil naik ke atas lah, gabung sama BEM Univ gitu ya. Nah, jadi membagi waktunya itu kita dari jam 3 misalkan ya. Jadi jam 3. Jadi ngerjain tugas itu kalau misalkan bangun ya, kalau misalkan bangun tahajud gitu kan. Setelah tahajud sampai subuh itu biasanya ngerjain tugas. Ngerjain tugas gitu dan sebagainya. Kemudian dari subuh sampai masuk kuliah juga biasanya tetap itu ngerjain tugas perkuliahan kuliah ya. Kuliah ya, walaupun di mix ya, metode mix ya, ada yang ngerjain sendiri, ada yang nyontek gitu kan. Nyontek temen gitu. Terus baru kuliah gitu kan. Kuliah kalau siang itu biasa dipakai aktivitas organisasi. Organisasi. Tapi kalau organisasi kan nggak sampai malam. Iya. Ya, semalam-malamnya maghrib lah. Tapi kan nggak sampai rapat tiap malam gitu kan. Nah, saya lebih banyak ngerjain kegiatan tuh malam sebenarnya. Kegiatan usaha. Kegiatan perkuliahan. Tugas dan sebagainya. Kalau siang ya kuliah sama organisasi biasanya. Terus kalau wirausaha kan memang siang-siang kan. Siang-siang ya itu kan kuliah itu tidak pagi sampai sore ya. Jadi 8 sampai 10 nanti kosong dulu tuh, 10 sampai 12 kosong. Kita ngerjain apa kalau tugas atau ngerjain tadi data statistik gitu kan, jasa konsultan. Kemudian kuliah lagi gitu. Nah, kalau menyiasati tugas, ini tips nih buat mahasiswa. Nah itu. Gini, kalau tugas kan suka ada yang kelompok ya. Saya selalu mengelompokkan diri dengan yang paling pintar ya. Karena mereka tahu gitu ya. Kalau dengan yang paling pintar biasanya mereka rajin-rajin. Jadi ya saya cukup bagian melengkapi di nomor terakhir aja lah gitu ya. Jadi mereka juga udah paham gitu. Kan kalau saya nggak ngerjain juga mereka udah nggak tenang tuh hidupnya. Kalau yang pintar-pintar kan gitu kan. Ambis kan biasanya. Ambis kan. Ya. Ujung-ujungnya juga ngerjain juga kan. Bener kayak gitu. Jadi itu strategi sih ya. Tapi ya kita juga kontribusi lah ya. Kontribusi kalau dari 10 saya 1 nomor gitu. Makanya saya lulus cepat itu nggak IPK cum laude. Oh emang nggak IPK cum laude? Nggak. Kalau teman-teman saya dulu yang lulus cepet itu 11 orang. Jadi dari 11 itu semua cum laude, cuman saya enggak. IPK cum laude berapa? Di atas 3,5. 3,5. Oh, 3,5 atas di atas 3. Saya 3,3. Cukup lah ya buat nyari kerja mah gitu kan. Kalau mau jadi profesor, dosen dan sebagainya itu wajib cum laude biasanya. Oh gitu. Oh iya ya? Enggak juga sih. Baru tahu ya kan? Cuman teman-teman saya yang sekarang jadi dosen itu emang pinter-pinter banget. Tinggi-tinggi IPK-nya. Kayak gitu. Jadi dibagi waktunya kayak gitu sih. Banyak strategi lah. Kadang kalau ujian ya, misalkan kita lagi sibuk organisasi, besok ujian. Ujian itu kan harus ngapalin dulu kan. Nah, saya biasanya nggak masuk. Nggak masuk ujiannya? Nggak masuk. Izin. Jadi ke ujian susulan? Iya, ujian susulan. Bolehin? Ya beberapa dosen boleh. Alasan nggak masuknya apa? Sakit? Pura-pura sakit? Buka doang. Buka aib ya. Kadang pura-pura sakit atau apa gitu kan. Ya namanya mahasiswa kan ada aja lah gitu. Daripada anjlok banget. Yang penting, tapi memang dimarahin dulu sama dosen gitu. Sampai pas bilang tuh gini, "Pak maaf, saya karena capek gitu organisasi bolak-balik ke Jakarta, jadi pas mau ujian tuh yang gak enak badan." Itu dosennya
langsung naik ke meja. Saya kayak di sidang kayak gini, ini dosen di sini. Kamu tahu nggak, katanya, kalau ujian masuk PTN kan udah ada jadwalnya, katanya. Ya. Kalau kamu nggak datang, lulus nggak? Enggak, Pak. Nggak lulus. Sama, katanya. Kuliahnya juga sama. Kenapa kamu nggak menyiapkan diri? Tanya mau ujian dan sebagainya. Oh iya, Pak, saya salah, Pak, maaf, Pak. Kayak gitu. Karena saya udah tahu dosen itu tuh jangan ngelawan dari senior. Pokoknya kalau kamu dimarahin, Iya aja. iya aja, minta maaf. Ya Pak, maaf Pak, saya salah. Nanti nggak akan saya ulangi. Ya udah kan. Ya udah, kamu ujian ya. Udah ujian kan. Walaupun nilainya nanti akan selalu di bawah teman-teman lah, karena kan susulan. Aku ujian susulan tinggi tuh. Oh iya, rezeki ya dia. Rezeki banget. Karena nggak bisa nanya kan kalau ujian susulan. Iya, bukan. Karena alasan ujian susulan karena apa, Kang? Karena bapak aku meninggal. Jadi mau. Seriusan. Aku ujian. Parah. Aku nggak bisa desain. Aku nggak jago desain sama sekali. Nggak bisa malah. Aku komunikasi visual. Ujian susulan tuh. Bapakku meninggal. Ujian susulan terus aku dapet A. Padahal aku nggak bisa. Itu mah kayaknya kasihan. Kasihan. Lanjut kan. Ada satu lagi sebenarnya. Kenapa dulu kuliah tuh kan sibuk ya. Organisasi ya bisa seimbang. Itu dari tahun pertama sampai lulus itu saya full organisasi gitu. Bisa 2 sampai 3 organisasi. Nah, triknya adalah itu jadi asdos. Bukan asdos yang ngajar ya. Iya. Aspus, asisten ngehapus ya. Sama asisten absen gitu. Bukan ngajar ya. Jadi kalau ada dosen, dia kan selalu minta koordinator. Anak-anak yang lain kan nggak mau tuh. Kenapa nggak mau? Ribet tuh, harus ngumpulin tugas, harus absen gitu kan. Terus nanti ngapusin papan tulis gitu. Nyariin penghapus, spidol kayak gitu, pokoknya kayak asisten banget lah bener. Kalau asdos kan levelnya lebih tinggi tuh, ngajar gitu kan. Kalau ini mah asisten ini kayak aja. Asisten personal ya. Asisten personal. Iya. Ya saya nggak bilang pembantu ya. Ya, kita namanya berbakti sama guru ya. Berkhidmat sama guru. Nah, dari situlah dosen-dosen itu kenal. Jadi hampir mayoritas lah, mungkin 80% mata kuliah itu koordinatornya saya. Jadi dia udah tahu kan kalau nilainya C, kan udah tahu ini si Irfan gitu. Iya. Di katrol mungkin jadi B. Bahkan ada yang unik tuh kayak gini nih. Ada dosen dalam tanda kutip itu killer banget. Ujiannya lisan. Ujiannya tuh lisan, bayangin ya. Ujian lisan dipanggil satu-satu. Dan nilainya itu average itu C. Oke. Average C gitu ya. B itu hanya nilai yang paling pinter tuh dapat B. Nah, akhirnya ada kan satu masuk, wah langsung lama gitu. Keluar tuh udah pusing banget itu, udah pucat mukanya tuh ya. Jadi cuma 5 pertanyaan tapi nggak bisa semua gitu, bayangin kan. Kuliah 6 bulan ya udah harus ngulang lagi kan kayak gitu kan. Pas bagian saya, tahu kan ini asisten dikasih pertanyaan yang gampang gitu, dan pertanyaan yang malam itu saya apalin gitu. Pas banget nanyanya. Masya Allah. Dari 5 pertanyaan cuma 1 pertanyaan. Udah, kamu udah. Cuman 1 menit. Dari situ keluar, dan akhirnya keluar kalau nggak salah nih saya dapat A gitu. Dan cuma 1 orang dapat A. Ya itu. Keberkahan berbakti pada guru tuh kayak gitu ya. Gak cuma berbakti pada guru, Iya. pasti itu kebaikan-kebaikan lain yang Kang Irfan lakukan lah. Iya mungkin kali. Yang bangun malam jam 3 itu. Ya tapi tidak sering tiap hari, mungkin dari 7 hari cuma sekali. Ya sekali itu ternyata Allah terima semua doanya, Masya Ya, Allah. amin mudah-mudahan. Oke, lanjut Kang. Dari tadi kuliah ikut jasa konsultan, Iya. dari situ belajar lagi tentang statistika di lapangan. Terus gimana? After itu kan lulus ya. Lulus.
kalau lulus kan setelah yudisium itu ke masa tunggu wisuda kan ada waktu tuh ya, udah langsung wisuda beberapa bulan gitu. Nah karena udah dapat surat SKL namanya, surat keterangan lulus, itu udah bisa tuh apply ke perusahaan. Cuman karena dulu itu apa namanya wirausaha, akhirnya pasca mau lulus tuh saya ikut namanya seminar kewirausahaan, motivator wirausaha lah, ikut tuh ada apa namanya motivatornya juga masih ada sampai saat ini gitu. Kalau habis ikut motivator kan gimana coba? Wah makin bergebu-gebu kan, iya menyala bangku. Menyala banget. Dulu belum ada menyala ya, kan udah ada menyala gitu. Menyala bangku 1 minggu, hanya langsung execution. Jadi dalam motivator itu gini, yang saya masih ingat ya, dulu saya ikut namanya kelas Muda Mulia. Kang Randy Saputra. Dulu saya angkatan kedua apa ke-1 gitu, masih angkatan awal lah. Jadi tagline tuh masih ingat ya, Muda Mulia katanya. Muda sukses bermanfaat, apalah pokoknya kayak gitulah pokoknya. Nah, dari situ akhirnya diajarin lah ilmu wirausaha, motivasi dan lain sebagainya, bahwa kalau mau bisnis itu jangan mikirin yang nggak ada di sekitar kita, tapi manfaatkan atau optimalkan dulu yang bisa kita lakukan. Contohnya gini, misalkan kita mau dulu itu kepikiran jualan beras, ya, idenya jualan beras. Kenapa jualan beras? Bayangkan itu di Unpad ada IPDN dulu kan, ada Unikom, sekarang ada ITB tuh kan. Terus belum warganya berapa puluh ribu orang di sana, kan setiap hari pasti makan. Makannya kan bukan singkong, beras kan. Wah dihitung, wah gede juga ya ini kebutuhannya. Nah akhirnya mulailah pakai praktikal teori itu. Pokoknya lakukan semaksimal mungkin sampai kamu udah itu adalah hal optimal yang bisa kamu lakukan untuk memulai usaha katanya. Ya udah saya nyarilah supplier beras sampai ke Bandung tuh di papai satu-satu ya. Dari mulai Jatinangor sampai Bandung. Dapatlah di Cibiru. Supplier diizinkan untuk ngambil sampel. Itu kan tanpa modal tuh. Jadi kita ambil dulu sampel berasnya, nanti kita tawarin, nanti kalau udah ada yang deal baru kita pesen. Nah itu kan ada marginnya berarti ya. Kalau dari suppliernya misalnya 10.000, saya jual 11.000 per kilo misalnya seperti itu. Langsung lah action, udah nih saya action nih kan, habis motivasi bisnis tuh kan, action. Setelah itu besoknya langsung saya tawar-tawarin ke warung Padang, warung nasi, ke warung-warung di seluruh Jatinangor. Mulai itu dari Jalan Sayang ya. Kalau orang Unpad tahu lah Jalan Sayang. Kolonel Ahmad Syam. Ya, Kolonel Ahmad Syam. Nanya ke nasi Padang tuh. Ada yang depan Masjid MU tuh ada ya satu. MU. Pak, kan saya langganan juga di situ. Pak, saya jualan beras, mau nggak berasnya dari saya nanti buat supply? Kan dia rame banget tuh ya nasi Padang. Enggak katanya Mas, enggak udah ada suppliernya itu warung depan. Oh gitu. Oh iya deh, ya udah Pak, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ke warteg kan. Pak, ini saya jualan beras, ada nggak katanya? Boleh nggak nyuplai berasnya? Udah ada suppliernya. Enggak. Udah dua kan. 3 lagi, nyari lagi warung gitu. Bu, saya jualan beras, mau nggak ini bla 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 gitu kan? Enggak, udah ada dari pasar. Dari situ udah langsung lemas. Udah susah juga ya jadi wirausaha gitu kan. Pulang kosan, udahlah kayaknya jangan jualan beras gitu. Marketnya udah dikuasai semua gitu kan. Di Jatinangor itu kan dekat Rancaekek. Itu ada pabrik-pabrik besar produksi kain. Akhirnya saya praktekkan lagi ilmu dari tadi hasil pelatihan. Lakukan apa yang bisa kamu lakukan seoptimal mungkin kamu gitu. Kan uang nggak punya gitu kan. Ya udah saya gaya-gayaan aja masuk ke pabrik. Dulu itu KHTEX. Itu kan pabrik terbesar ya. Ditanya tuh sama security mau apa? Mau beli kain gitu. Padahal gak punya uang loh. Dianterin tuh ya. Langsung dianterin, masuk ke workshopnya, diliatin, oh ini kain apa ini, oke. Saya minta ininya ya, katalognya.
Jadi memang diajarinnya jangan kalau mau bisnis itu mindsetnya mindset kita udah kayak pengusaha aja gitu. Jangan mindset minder, udah pede aja gitu. Meskipun gak punya duit ya. Iya, pede aja kan. Pede aja dulu gitu. Seperti kita banyak uang gitu kan. Iya, oke. Kayak gitu. Terus bawa katalognya, minta nomor HP marketingnya. Udah dulu masih zaman Kaskus. Masih ngalamin nggak Kaskus? Masih dong. Masih dong Gan. Berarti Anda masih tua ya? Iya tua. Sekarang Kaskus nggak tahu ya, udah kurang ya? Udah. Emang masih ada yang pakai? Nggak tahu. Saya udah nggak. Aku udah nggak. Sekarang kan udah ke medsos ya. Nah ya udah jualannya itu masuk ke forum-forum di Kaskus, di Treat kan. Jual beli foto. Masih zaman BlackBerry, foto, upload. Alhamdulillah tuh, nggak ada yang nyaut. Aduh. Nah, Okay. dari situ udahlah down kan. Ternyata wirausaha tidak semudah yang aku bayangkan. Aduh. Padahal pada saat itu juga motivasi itu dulu ada namanya wisata hati Ustadz Yusuf Mansur. Setiap jam 5 subuh. Itu tiap hari saya ikutin. Kenapa saya ikutin? Karena yang disampaikan oleh Ustadz Yusuf Mansur pada waktu itu adalah bagaimana kita berbisnis dengan bantuan akidah gitu ya. Bantuan Allah Subhanahu wa taala, doa dan sebagainya. Wah, benar-benar dipraktekin. Sedekah, sholat berjamaah, tahajud, duha dan sebagainya gitu ya, praktekin. Ya udah saya praktekin, tapi ternyata di lapangan tidak semudah itu Ferguson ya. Iya. Ya udah sampai pada titik aku mah kerja dulu aja deh. Oke. Mulailah masukin lamaran kan. Wah, biasa tebar jaring apa? Tebar jaring. Beda, itu beda artinya itu. Bukan tebar jaring sih, apa ya? Tebar CV. Ya tebar CV lah. Tebar CV, namanya kerja kan nyari yang kosong aja kan. Nah akhirnya dapat beberapa panggilan dari perusahaan dari Jakarta. Karena di framework saya ya Jakarta paling keren ya untuk kerja tuh. Nah singkat cerita interview ada panggilan dari satu bank syariah gitu. Interview akhirnya lolos. Nah kita kan berpikir kerja di Jakarta, banknya gede gitu. Ini gajinya lumayan lah gitu kan. Nah ini nih. Pas ternyata itu saya udah 3 bulan tuh nganggur lah bahasanya. Bahasa lemesnya tuh nganggur. Ini pasca lulus ya. Tapi udah wisuda juga sih. Udah wisuda juga kan. Udah wisuda 3 bulan nganggur. Sementara kalau pulang ke rumah ditanyain kerja di mana atau apalah, udah kerja belum, udah ada, kan tertekan juga ya. Udah lulus tapi belum kerja misalkan kan. Pas udah lihat kontraknya, hopeless juga nih. Kok nggak sesuai ekspektasi gitu. Di bawah UMR Kang. UMR Jakarta dulu itu 2,1. UMR Jakarta 2012. Oke. 2012 2,1 dipotong potongan apa? Dulu mah masih jam sostek kayak gitu kan. Itu 1,9 dapatnya. Jadi 200 kepotongnya. 1,9 gitu. Tapi di satu sisi juga bingung nih. Kalau saya nggak ambil, udah posisi tertekan gini kan. Diambil, ini belum sesuai ekspektasi. Sementara teman-teman saya yang lulusnya bareng itu 2 kali lipat ini minimal tuh ya untuk fresh graduate gitu, apalagi lulusan Unpad gitu kan. Ya udahlah, ambil aja kan. Tanda tangan, terima, ya udahlah, masuk training dan sebagainya. Cuman ternyata memang yang namanya rezeki itu tidak selalu dari apa yang nominal di situ. Full time ya kita. Iya, betul. Ternyata yang pertama saya tinggalnya di saudara, di bibi, di rumah bibi gitu ya, adiknya ibu. Berarti kan gratis ya. Bayar kontrakan ya. Itu kontrakan kan kalau di Jakarta satu udah 1 juta. Iya. Kalau yang ada AC-nya udah 1,5 teman-teman saya tuh kan. Kalau yang 1 juta ke bawah itu kayak sauna gitu kan. Jadi kalau di Jakarta mandi subuh, keluar kamar mandi gitu kan, itu udah keringetan lagi gitu kan.
Nah tapi kalau yang kamarnya enak udahlah gitu ya. Berarti kan kalau di jumlah berarti udah nambah lagi tuh kan. Nah terus dari situlah saya kerja. Kalau kerja saya selalu memberikan yang terbaik lah, yang terbaik gitu. Yang terbaik tuh gimana? Ya saya dikasih tahu sama guru saya kalau Allah itu mboten sare katanya. Apa tuh? Allah itu nggak tidur. Saya bukan orang Jawa ya. Itu ngomongnya gitu guru saya gitu ya. Allah itu mboten sare. Allah itu mboten sare. Allah tidak tidur. Allah akan melihat seberapa besar usaha kita dan akan memberikan hasil yang terbaik untuk kita. Itulah yang disebut adil. Allah itu maha adil. Kalau kita yakin Allah maha adil, kalau misalkan di pekerjaan kita digajinya 2 juta, sementara nilai pekerjaan kita 5 atau 10 juta, itu akan Allah ganti di waktu yang berbeda. Dengan cara yang Allah suka, Allah inginkan dan sebagainya. Kayak gitu. Itu prinsip banget yang saya pegang. Akhirnya ya apalagi dulu di bank syariah gitu ya, didoktrin bahwa ya kita sedang berjuang memperjuangkan ekonomi syariah di sini. Ya. Akhirnya kan ada spirit lain lah untuk bertahan di situ gitu. Dari situ juga karir mulai naik ya. Dalam waktu mau 4 tahun dulu tuh ya, naik. Cuman pas pada waktu itu udah mulai goyah juga nih. Saya udah nyari-nyari kerjaan juga gitu. Pindahlah ke konven dulu tuh, udah mau. Yang wawancaranya juga bank asing lah. Udah futur banget lah gitu ya, dari syariah pindah ke konven gitu kan. Yang wawancaranya juga pakai bahasa Inggris gitu kan. Ya pede aja lah gitu ya, bahasa Inggris kayak gitu. Terus pernah juga udah ngelamar, udah tahap akhir di salah satu maskapai terbesar gitu kan, di bagian R&D. Udah tinggal tanda tangan. Bahkan pindah juga ke bank syariah, satu lagi ya, kompetitornya. Itu udah tinggal gini aja, gajinya udah naik. Gajinya udah naik beberapa kali lipat gitu. Tapi entah gimana endingnya tuh saya masih stay di situ. Saya masih stay di situ dulu ya, melihat karena udah dibangun karirnya, ada peluang karirnya naik gitu ya. Ya udahlah, daripada di sana bangun karir lagi, lebih baik saya coba bertahan di sini gitu. Dengan kondisi keuangan, dengan kehidupan di Jakarta ya, bayangkan ya, gaji segitu harus ngeluarin ini itu, nongkrong dan sebagainya lah. Ya udah, akhirnya berpikirlah harus cari income tambahan. Nah, itu hikmahnya. Karena terkepepet, penghasilannya pas-pasan, minta gaji juga nggak bisa gitu kan, naik gaji nggak bisa, kan pilihannya 2, mau naik gaji atau mau keluar gitu kan. Karena udah ada aturan dan lain sebagainya, ya udah saya ambil pilihan cari income tambahan. Dari situlah mulai belajar bisnis online, ikut seminar-seminar, ikut workshop dan sebagainya. Jadi uang gaji itu ditabung untuk belajar, ikut workshop, karena saat itu mahal tuh, ada yang 5 juta. Bayangin tuh, 5 juta workshopnya, sementara gaji 2 juta kan. 2 juta dipakai buat hidup 2 juta, mungkin 1,5 habis lah. Ya mungkin safety 500.000 lah sebulan. Itu berarti hasil nabung berapa tahun? Kayak gitu, dipakai belajar kayak gitu. Ikut workshop yang di Bandung, di mana dan sebagainya. Dari situlah mulai kenal dengan bisnis online. Seperti itu. Akhirnya didalami terus ya, sampai pada posisi ya naik turun ya. Ada ikut yang 5 juta, ternyata nggak nyampe ilmunya gitu ya. Jualan dulu tuh ada namanya ClickBank ya. ClickBank tuh jualan di luar negeri lah kayak gitu. Platform kayak jualan kursus, e-book tapi di luar negeri. Nah akhirnya nggak lanjut lah, kayak ya udah gitu. Saya nggak berhasil di sana. Belajar Facebook Ad, SEO gitu ya, dan lain sebagainya, copywriting dan lain sebagainya, ikutlah semua. Pada satu titik pernah itu udah hopeless, dan dari situ juga nggak pernah menghasilkan. Udah keluar uang banyak, nggak menghasilkan. Akhirnya saya 3 bulan nggak pernah menyentuh lagi.
udah ya udahlah saya kerja aja, capek gitu ya. Karena apa? Karena ngerjainnya itu kan pulang kerja, kerja capek kan, pulang itu paling jam 8 malam ya, macet di Jakarta tuh kan. Pulang jam 5 sama pulang jam 6 nyampe rumah sama aja kan. Ya udah biasanya sampai malam gitu, habis malam belajar gitu ya, praktek sampai jam 12, jam 1 tidur, bangun, habis subuh udah pergi kerja lagi, kayak gitu aja gitu. Udah hopeless, ya udahlah. Tapi ada satu momen, kan banyak lah kalau teman-teman internet marketers tuh upload penghasilan gitu kan, pencapaian. Dia buka workshop, kayaknya saya mau ikut lagi deh, penasaran gitu. Nah dari situ mulailah ada hasilnya praktek, dapat penghasilan. Pada waktu itu udah dapat lah 4 jutaan sebulan. 4 jutaan sebulan. Itu ngapain Kang? Jualan herbal kali. Jualan kaos kayak gitu. Dulu gampang banget lah jualan tuh ya. Namanya belajar Facebook Ads kalau dulu. Kalau sekarang lumayan rumit gitu. Iya, sangat rumit ya. Nah, dari situ akhirnya sampai pada satu titik setelah 4 tahun akhirnya saya memutuskan untuk fokus di bisnis. Kenapa harus fokus? Saya ingat banget ya, ada salah satu coach namanya Coach Jamil Ajaini ya. Pak Jamil Ajaini. Beliau bilang gini, kalau mau bisnis harus totalitas bisnis. Kalau mau kerja harus totalitas kerja. Jangan kalian lari pakai sambil nginjek ember katanya. Jadi satu kaki nginjek ember, satu kaki di luar nggak pakai ember. Jadi kan susah larinya kan, nggak bisa kenceng. Harus totalitas. Jenis kelaminnya harus jelas katanya, ini bisnis apa karyawan katanya kayak gitu. Karena nggak akan besar katanya bisnisnya. Iya, kalau nggak fokus nggak akan besar. Karena kan waktunya terbatas dan capek kan. Pagi siang ngurusin kerjaan, nanti bisnis juga butuh perhatian kan, butuh fokus. Akhirnya udahlah, karena dulu itu masih muda ya, masih single ya Kang? Masih single. Umur 25-an lah dulu tuh, 25. Terus masih single. Terus kalaupun pada tahun pertama saya nggak bisa mencapai goal yang saya tetapkan, itu saya masih bisa nyari kerja lagi. Nah kelebihannya itu. Jadi dulu lobby dulu orang tua, ke bapak, ke ibu gitu ya. Pak minta izin, mau fokus usaha dulu dan lain sebagainya. Ya walaupun orang tua agak-agak gitu kan, yang namanya bisnis kan gak jelas lah ya. Tapi karena saya rasional lah ya, kayak ini saya pengen penasaran aja, pokoknya setahun deh. Kalau setahun gak menghasilkan sesuai dengan target gitu, nanti saya nyari kerja lagi. Apalagi nyari kerja juga kan udah ada portofolio gitu, 4 tahun dan sebagainya. Terus ibu saya juga sama gitu. Awalnya ya tidak menerima gitu kan, cuman ujungnya mendoakan. Cuman yang lucu tuh ya, kalau orang tua kan lebih pride, wah kerja di Jakarta ya, di perbankan ya, di kantoran. Karena keluarga saya banyaknya kantoran semua tuh, di kota gitu. Jadi kalau mudik itu, walaupun udah nggak kerja, tetangga nanya kerja di mana, di bank gitu. Itu sampai gitu, kerja mah di bank ya. Kerja dia, anaknya kerja di mana, di bank gitu ya. Padahal saya udah resign udah lama banget gitu kan. Ya udahlah, biarin aja, yang penting bahagia gitu. Nah dari situ akhirnya kan saya balik lagi tuh, dulu memilih Jatinangor. Dapatlah dulu itu pesangon, ya tabungan lah, sisa tabungan 10 juta buat modal awal. 10 juta itu langsung sewa rumah ya. Sewa rumah dulu itu hampir 6 juta ya. 6 juta setahun gitu. Kemudian beli PC komputer itu 4 juta. Gak habis. Iya. Langsung habis. Jadi kan di sana nggak bisa bulanan kan, harus tahunan. Iya, Jatinangor tuh. Sewa. Akhirnya ya gimana tuh, uang habis gitu kan. Udah bayar kontrakan sama beli komputer. Dan komputer kan harus yang agak bagus lah gitu kan.
Nah, tapi kan kita udah punya bekal. Saya udah yakin insya Allah lah nanti bisa dapat buat hidup. Apalagi single, sudah terbiasa buat hidup mah gampang lah gitu ya. Cuman makan nasi sama goreng telur aja aman lah gitu kan. Akhirnya ya udah kita mulai aja langsung eksekusi, mulai jualan dulu dropship. Jadi nggak usah punya modal kan. Dropship dari marketplace dulu tuh ya. Dulu masih nggak secanggih sekarang kan. Sekarang udah ada afiliator dan lain sebagainya. Jadi gini, saya promosi nih. Dulu jualan sepatu wanita awalnya tuh. Dari Bogor ngambilnya tuh. Karena di Bogor itu sentra produksi sepatu lokal lah. Jualan misalkan harganya 60.000, saya jual 100. Jual di medsos, tek ya mau pakai organik ataupun pakai iklan. Nah, dari situ ada kan penjualan misalkan laku 10. Laku 10. Dulu kan belum ada COD. Dulu tuh belum ada COD. Semua transfer. Berarti kalau 10 mereka transfer dulu berapa? 500.000 kan. Sama ongkir dan lain sebagainya lah. Ya udah. Saya beli ke supplier dropship. Tolong dikirim ke alamat ini atas nama toko saya misalkan. Transfer sama dia dikirim tuh lewat marketplace. Di marketplace kan ada checklist dropship ya. Pengirimnya siapa dulu tuh. Udah kan berarti sehari saya udah dapat berapa tuh? Kayak gitu misalnya berarti dapat kalau laku 10 keuntungannya 500.000. Anggaplah iklannya 200.000, berarti kan saya udah dapat 300.000. Ya udah dilakukan aja selama 1 bulan tuh kayak gitu. Tapi emang sendiri gitu. Ya nyesin sendiri, iklan sendiri, belanja sendiri, ya semua aja sendiri. Nikmatin gitu. juga sendiri. Berintisnya kayak gitu. Setelah punya modal, akhirnya kan di bulan pertama dapat untung kan, alhamdulillah gitu kan. Akhirnya kalau orderannya udah mulai banyak, ya udah mulailah rekrut karyawan. Karyawan pertama saya tuh ya packing dulu tuh. Jadi mulai nyetok sendiri. Karena kalau dropship kadang lama gitu kan. Pesen nomor 42 dikirim nomor 36 gitu kan. Atau janji bilangnya ada ternyata nggak ada. Nggak dikirim udah 5 hari. Ini udah maki-maki mencak-mencak ya gitu kan. Kayak gitulah itu nasib dropshipper tuh kayak gitu. Akhirnya kan ya udahlah saya nyetok dikit-dikit yang best seller. Di stok. Nah, ternyata langsung rame kayak gitu kan. Rame kan udah ribet tuh harus packing kalau nyetok. Ya udah mulailah rekrut warga sekitar yang belum kerja gitu buat bantuin packing kayak gitu. Bantuin packing. Artinya kan pekerjaan saya udah mulai berkurang tuh, nggak harus packing. Jadi cuma marketing aja. Setelah itu lama-lama makin berkembang. Itu nyesin kan rumit ya, dulu masih pakai BlackBerry loh. Masih jalan BlackBerry 2015an masih BlackBerry. Kang Irfan pakai BlackBerry. Masih 2015 BlackBerry jualannya. Masih BlackBerry. Terus ya mulai lagi yang kedua admin gitu. CS customer service. Admin lah disebutnya. Yang layani saya latih gimana cara ngelayanin customer tuh kayak gini. Dan itu pakai apa sih Kang? Masih Facebook gitu Ads dulu. Udah ada Facebook Ads. Belum Ads. Marketplace yang sekarang, yang hijau oranye itu. Sudah ada, tapi belum masif. Dulu oranye belum ada, hijau dulu tuh. Hijau, tapi belum se-hype sekarang. Nah, dari situ ya udah berkembang. Mulai berkembang, pasang surut, tapi dulu saya belum brand. Namanya Palu Gada. Apa lu mau gua ada gitu kan. Jadi jualannya itu ada herbal ada gitu kan. Ada sepatu ada, hijab ada, makanan ada, cemilan, seblak, kemasan ada gitu kan. Ya sepatu ada tadi. Pokoknya Palu Gada aja ada. Karena ilmunya mungkin belum sampai gitu. Ilmunya belum sampai. Tapi saya udah belajar cara ngatur keuangan karena ada historical di bank kan, belajar keuangan sama menduplikasi budaya kerja, budaya organisasi dulu di waktu kerja di Jakarta gitu. Jadi diterapin ada doa pagi, ada apa dan sebagainya gitu. Nah, tapi ya gitulah belum. Oh, di Bank Syariah kayak gitu ya? Iya, ada doa pagi, ada pengajian mingguan kayak gitu. Kalau di Bank Syariah, nggak tahu sekarang ya. Nggak tahu sekarang. Nah, jadi dari situlah saya belajar
untuk diimplementasikan di usaha saya gitu. Belajar leadership, gimana cara atasan saya nge-coaching saya dan lain sebagainya. Bikin SOP kayak gitu-gitu. Oke. Jadi hikmahnya ini kayaknya. Tapi belum ini kan belum punya brand. Jadi palu gada gitu. Dulu tuh palu gada sehingga setelah marketplace-nya hype banget. Dulu kan kalau distribution channel tuh gini, supplier, distributor, reseller, and user gitu kan, panjang. Sekarang setelah marketplace-nya makin merajalela gitu, makin ramai kan udah langsung supplier langsung kayak user sekarang. Ini udah mulai banyak yang hilang gitu. Sehingga supplier saya jualan di marketplace juga. Dengan harga yang sama ditawarkan ke saya dulu. Terus kalian mau ngapain? Iya ya. Lebih murah ya berarti untuk kan? ke usernya kan? Iya, lebih murah. Dia jual 50.000, saya jual 100.000. Akhirnya apa? Akhirnya ya udah kan. Tinggal nunggu waktu aja gitu. Dan dari supplier yang dulunya ini banget, support banget karena dia juga ternyata enak juga ya jual di marketplace dulu tuh. Akhirnya ya lambat laun hilang aja gitu. Ya udah. Dari situ mulailah belajar bikin produk sendiri. Gitu. Nah, ini. Mulai bikin produk sendiri namanya Lovis dulu tuh. Iya. Lovis. Kalau sebelumnya tuh saya namanya bisnisista.com dulu. Yang sebelum Lovis tuh bisnisista.com. Bisnisista.com. Jadi bisnisista.com itu dulu kayak ngelola reseller. Tadi kan palu gada ya. Jadi banyak produk. Saya ngerekrut reseller, nanti reseller jualan produk saya. Padahal saya tuh ngambil dari marketplace. Nah, ketika marketplace-nya datang makin merajalela, reseller kan tahu tuh. Ini produk yang di Bisnisista tuh di sana harganya lebih murah. Emang pasti lebih murah, orang saya ngambilnya juga dari sono gitu. Akhirnya kan udah Bisnisistanya tutup. Itu lucu sebenarnya. Tutupnya itu pada tahun keempat. Tahun keempat. Jadi sebelumnya itu sebelum 4 tahun itu kita ulang tahun milad ya, syukuran ya, tumpengan ya untuk mendoakan. Bulan depan itu tahlilan. Tutup. Udah ini bisnis udah nggak profitable. Ini saya tutup ya. Ini saya tutup. Sisa barang silahkan. Dulu itu langsung dikasih pas mau Ramadan lah kebetulan ya. Teman-teman resellernya udah 100.000 lebih reseller saya tuh ya. Teman-teman, ini Bisnisista mau tutup. Silahkan, ini saya sell semua barangnya, ada yang diskon 70% pokoknya. Silahkan ya, dikasih waktu 2 minggu. Nanti setelah itu udah kita bubar gitu. Jadi bisnis tuh secepat itu untuk menutup bisnis. Secepat itu hilangnya ya. Udah. Tapi kan masih ada tuh sisa ya barang-barang tuh. Daripada pusing ini udah aja broadcast ke tetangga gitu ya. Tolong nih barang yang mau baju ambil aja sini. Ada tuh datang, ada yang bawa karung, ada yang bawa diambil kayak semua. Gratisin udah. Karena ya kita juga udah dapat banyak kan. Dari 4 tahun itu saya udah bisa beli sesuatu, punya rumah dan lain sebagainya. Itu udah menikah tuh? Udah. Udah menikah. Udah punya anak? Udah. Bisnis selesai. Bisnisnya selesai. Ada tanggung jawab. Ya masih ada tabungan lah. Gitu. Masih ada, alhamdulillah. Masih ada tabungan kan, enggak. Yang habis kan bisnis modelnya. Bisnis modelnya, barangnya ya udah. Itu hanyalah barang gitu ya, yang bisa kita cari lagi gitu. Akhirnya. Bete gue. Kalau bisnis kan kayak gini, kalau udah terjun di bisnis kan pilihannya mau fight di situ atau mau balik lagi gitu. Ya. Tapi kan kalau udah balik lagi udah terlanjur gitu kan. Sama guru saya diajarin kalau bisnis bangkrut nggak usah stres, tinggal bisnis itu kayak CPU katanya ya, tahu CPU komputer. Kalau error tinggal pencet restart katanya. Jadi saya restart lagi, pencet restart, oke, kita bikin bisnis dari nol lagi. Bikinlah dulu karena jual produk orang itu udah nggak cocok lah ya gitu ya. Yang tadi
kita jual 50.000, suppliernya jual 50, kita jual 100.000 atau lebih mahal, dia jual harga yang lebih murah kan. Ya udah, akhirnya kita bikin ceritanya brand. Ceritanya brand, cuman ilmunya belum nyampe dulu tuh. Akhirnya cuman label toko aja. Hang tag baju seperti itu. Dulu bikin lovefish.id namanya. Itu jualan baju outfit buat kelas segmen kelas C ya, middle bottom. Ya lebih ke bottom juga sih, kelas bawah. Itu harganya 200.003. Kalau 150.000 dapat 2, jadi harga under 100 lah, kayak gitu. Nah pada waktu itu lumayan karena saya udah ada basic ya di internet marketing jualan. Jadi pas ketika buka juga udah langsung rame gitu, langsung rame. Dan saat itu belum rame kayak sekarang kompetisinya gitu, masih low lah gitu kan. Itu sampai pada titik sehari itu 2.000 paket. Bahkan udah mau mencapai 3.000 paket gitu. Per hari itu gitu kan. Nah, cuman ada masalah lagi gitu. Ada masalah lagi di mana saya belum punya produksi dulu tuh. Belum punya produksi konveksi. Jadi belinya tetap beli dari marketplace dulu. Bahan dasarnya kainnya gitu. Enggak, kadang ada yang jadi juga, tapi dia nggak di brand gitu. Tidak di brand. Ya udah kita labelin aja merek kita, merek kita. Cuman ada masalah gini. Misalkan marun nih ya, pesen marun. Pas datang tuh itu jadi ungu tua gitu kan. Kan bingung, sementara pendingan udah banyak gitu pesen marun. Pesen warna army hijau gitu kan, hijau army. Datang hijau daun gitu. Kan stres itu, lama-lama kayak gitu stres gitu. Dia malah nyanyi deh. Nah setelah itu ada lagi nih, kain tuh datang pertama enak ya, bagus gitu kan. Wah nyaman, bagus. Datang yang kedua, oke lah warnanya tetap sama, cuma itu jadi tebal banget, ada yang tipis banget. Nah, akhirnya nggak bisa gini nih. Gak konsisten kualitasnya. Sementara mau bikin konveksi saya nggak ada basic konveksi. Bingung kan? Tapi satu sisi harus butuh. Akhirnya diajarin lah dulu materi yang lama. Coba lakukan yang bisa kamu lakukan. Karena kalau sebagai pengusaha kita nggak harus ngerti segala hal gitu kan. Mau bikin konveksi harus ngerti dulu ngejahit gimana kain dan lain sebagainya. Akhirnya saya cari deh penjahit lokal. Penjahit lokal ada tuh orang Tasik gitu, sampai sekarang juga masih. Penjahit tailor gitu kan, Pak mau nggak bantuin saya tuh banyak orderan tapi saya nggak ngerti jahit, bisa nggak bantuin gitu kan. Gitu. Dibantuin lah sama dia, saya hire lah gitu ya. Nggak apa-apa bapak jalan aja dulu yang konveksi bapak gitu kan. Tapi yang saya juga jalanin, mulai tuh jalan. Ya pertama-tama banyak drama lah kayak gitu ya. Sampai 3 bulan pertama tuh banyak banget lah dramanya itu. Kayak apa Kang? Yang paling berat gitu? Yang paling berat? Yang paling nyebelin? Dulu kan kita nggak tahu ya, orang-orang yang dikonveksi itu kan secara pendidikan dan lain sebagainya kan rendah ya SMA ke bawah lah gitu kan. Beda sama yang udah level staff tuh, sarjana dan lain sebagainya. Itu orang-orangnya mayoritas. Orang-orangnya beda-beda. Oke. Nah, kalau di konveksi itu secara pendidikan kan statanya beda ya. SMA ke bawah. Nah, berarti kan secara lingkungan dan lain sebagainya ya bedalah dengan orang kantoran gitu. Dan dulu itu karena awalan kita nyarinya sok aja siapa aja yang mau kerja, karena bayarannya juga masih tanda kutip ya. Masih kecil atau harian kayak gimana. Akhirnya datang tuh yang udah tua gitu kan, ibu-ibu udah tua. Ada yang anak muda yang ya rada gaul bandel gitu kan. Itu sampai konflik tuh ya, ada yang bawa golok, bayangin ya. Ada yang bawa golok mau berantem gitu kan, senggol bacok. Di konveksi itu kayak gitu. Bahkan biasa tahu Bu Tejo nggak? Pernah dengar istilah Bu Tejo nggak? Bu Tejo yang di film yang viral ya. Kita tahu dulu. Bu Tejo tuh istilah yang suka ngomongin orang ya.
Yang suka ngegosip. Gosip. Jadi Ngegibah. di situ tuh ibu-ibu tuh ngomongin mulu gitu, ngomongin si A, si B, sampai berantem gitu kan. Sampai udah gitu kita udah aduh berat banget ya kayak gini gitu kan. Ini orang-orang sekitar Jatinangor kan? Orang sekitar gitu. Oke. Jadi memang bedalah kultur ya. Kultur di sana ya jadi tantangan baru lah ya. Nah, akhirnya singkat cerita ya gimana pun ya kita harus menertibkan lah gitu ya. Kayak saya hire coba yang lebih profesional dari yang orang pabrik. Jadi menertibkan itu. Kalau pengusaha kayak gitu biasanya ya. Jadi kalau tidak bisa mengatasi masalah ya kita cari orang yang bisa mengatasi. Itu selesai. Oke. Itu selesai. Nah, itu udah mulai jalan. Puncaknya itu sebenarnya dulu ada COVID. Ada COVID 2020. Banyak yang di PHK. Banyak yang di PHK. Kemudian teman-teman saya yang adik kelas ya, terutama yang baru lulus, itu nggak bisa kerja. Gimana mau kerja gitu kan? Yang ada aja di PHK, nggak rekrutmen. Itu konveksi udah ada tuh, udah banyak orang semua. Pokoknya lagi rame-ramenya lah gitu. Ada COVID, bayangin. Di konveksi kan sumpek banget ya. Iya. Orang-orangnya berdekatan gitu kan, nggak ada social distancing ya. Nggak ada physical distancing. Ya physical distancing ya. Ada COVID ya udah, bisnis must go on kan. Nah, ada teman saya yang datang ya, bro katanya saya di PHK, udah punya anak istri gitu, bisnisnya bangkrut ya, ditutup, semua karyawan dirumahkan, akhirnya ya gimana gitu. Ya saya juga gimana gitu kan, lowongan juga nggak ada. Gini aja deh, saya ajarin kamu jualan online. Nanti saya support ya. Nanti misalkan kalau butuh modal iklan saya support. Produknya jualan produk saya. Nanti kalau misalkan untung nanti kita bagi hasil. Itu bagi hasilnya 60-40 dari untung bersih. 40% buat dia, 60% buat saya gitu ya. Nah, dilatihlah beberapa orang, buka beberapa orang, karena kan tidak semua bisa langsung connect lah dengan digital ya. Ada yang bagus, ada yang enggak gitu. Nah, saya fokus yang bagus dong ya. Nah, pada waktu itu saya juga dengar salah satu guru saya lah ya, guru spiritual bisnis gitu. Dia bilang, ini kita lagi masa pandemi, kalian jangan mikirin masalah, terlalu mikirin banyak pandeminya gitu. Di sekitar kita sekarang banyak masalah, terutama masalah ekonomi gitu. Sok sekarang mah buat gerakan atau apa yang bisa kalian berikan buat mereka. Nah, makinlah termotivasi, mulailah bikin namanya SBI namanya. Sharing Bisnis Irfan awalnya. Oke. Kelas SBI dulu tuh kan. Oprek ya, bikin poster sendiri kan. Oprek banyak tuh yang masuk bisnis online misalnya. Oke. Saya ajarin lah gitu. Ajarin setiap hari coaching dan sebagainya. Nah, dulu awalnya sebenarnya ngajarin bantu yang udah punya bisnis. Tapi ternyata nggak mudah gitu. Ya udah akhirnya saya yang udah jelas-jelas aja, yang udah ada historical tadi sukses gitu. Ya udahlah saya duplikasi aja. Namanya saya kasih nama dulu tuh. Namanya IMP gitu. Apa tuh? Internet Marketer Program. Okay. Langsung buka batch 2. Karena batch 1 yang itu saya anggap yang udah berhasil, yang private itu berhasil. Batch 2 saya ajarin, buka kelas gratis tuh ya. Buka kelas. Saya latih tuh, belajar bikin web, belajar iklan Facebook Ads, gimana cara melayani customer, chat gitu dan lain sebagainya lah. Nah, ternyata dari sekitar 30-an orang itu kan sistem gugur ya. Jadi sistem gugur teh gini, kalau dia nggak bisa ngikutin, dia mundur sendiri, muntaber gitu. Kayaknya nggak cocok gitu. Ternyata bagus. Ada Pareto lah ya. Tahu kan hukum Pareto? 20-80, mungkin dari 20 dari yang ada 20%-nya berhasil gitu kan.
Ya udah kita fokus yang berhasil. Dari situlah ada yang dapat bagi hasilnya tuh bisa 3 juta, 5 juta, bahkan ada yang bisa dapat 20 juta sebulan. Itu bagi hasil. Berarti kalau dia dapat 20 juta ke saya lebih gede ya. Karena 60%. Iya. Nah, ya udah, saya lanjutin aja. Karena pada waktu corona bisnis online tuh lagi meroket. Ya. Meroket kan? Kenapa? Karena orang nggak pada belanja keluar. Nah, sementara online itu penjualannya tinggi. Nah, kebetulan saya bisnis online gitu kan. Jadi pas saat corona itu ya di satu sisi gitu kita juga sedih gitu ya, nggak bisa ngapa-ngapain gitu, di rumah aja. Tapi di satu sisi ini bisnis lagi kenceng banget gitu ya, kenceng banget penjualannya sama teman-teman. Sampai karena konveksi kan nggak bisa dibubarin ya, ya diganti sip, cuman tetap aja semua kena covid ya. Setelah kena covid juga semua gitu. Tapi kita lanjut aja. Dari situlah kayaknya saya bikin nama deh ya, ininya bikin lembaganya deh gitu kan. Tadinya kan SBI ya, ya bikin apa gitu. Tercetusnya nama Digipreneur Labs ya. Digipreneur Labs laboratoriumnya teman-teman yang mau belajar entrepreneur digital gitu kan. Nah, dari situ langsung lah ada batch 3, batch 4, batch 5 sampai batch 6, dan itu semua gratis. Dan biasanya 3 bulan, kan itu belajarnya hampir 3 bulan tuh. 3 bulan pertama itu investasi dulu saya tuh. Kadang habis 20 juta, 30 juta, jadi kayak untuk nge-coaching orang-orang. Iya, karena praktek iklan kan langsung. Bukan jualan update status. Iklan di Meta Ads kan, Facebook Ads dulu tuh. Kan butuh duit kan buat bayar iklan. Sementara dia nggak punya uang kan, kesini tuh mau pengen dapat uang. Kayaknya udah saya modalin aja. Kan dulu lah. Masya Allah Kang Irfan, dulu kan lagi sultan ya. Masya Allah Kang, gimana baik. Nah itu untuk satu angkatan tuh biasanya ngabisin 30 juta. Ya dulu alhamdulillah gitu, karena orderannya lagi banyak, jadi uangnya juga ada gitu. Ini masa-masa udah Odelia atau masih Lovis? Lovis. Belum ada Odelia. Belum ada Odelia, masih Lovis. Nah, kita latih rata-rata average 3 bulan baru mulai menghasilkan tuh. Nah, 3 bulan berarti dalam 3 bulan itu kita subsidi kan. Ada yang habis iklannya tuh 1 juta boncos gitu, nggak dapat apa-apa. Ada yang 2 juta, ada yang 3 juta. Kalau 2 juta seorang kali 10 udah berapa? 20 juta kan sebulan. Makanya harus disubsidi dulu gitu. Disubsidi dulu. Tapi setelah bulan ketiga mereka tuh udah pinter. Udah pinter. Di bulan keempat itu 30 juta itu udah langsung beres BEP. Break even point kan. Break even point. Kemudian selanjutnya ya udah kita tinggal menikmati hasil. Nah, itu yang disebut dengan social enterprise katanya. Saya baru tahunya setelah gaul sama teman saya yang main di SE. Social enterprise, sampai bahkan saya ketemu sama namanya lembaga British Council gitu di Jakarta. Karena melihat ini Digipreneur Labs itu bagus katanya. Kenapa bagus? Ini social enterprise. Dia memecahkan permasalahan masyarakat, sosial masyarakat, apa kurangnya lapangan kerja, susah nyari uang dan sebagainya. Kurang ilmu juga. Ya betul. Kemudian dengan pendekatan entrepreneurship. Nah, kan dia perlu ya, tapi kita modalin dulu tuh. Jadi benar-benar gratis lah. Tapi kelebihan social enterprise tuh akan ada benefit untuk semua pihak. Semua pihak tuh siapa? Saya yang punya lembaganya. Dapat nggak untung? Dapat kan? Bagi hasil kan? Yang diajarin dapat nggak? Dapat banget. Bakat kan? Dia dapat ilmu, dapat profit juga kan, bagi hasil pendapatan. Selain itu, impact-nya karena orderannya banyak, itu lapangan kerja nambah. Dulu konveksi saya udah nyampe 60 orang. Konveksi, jadi udah bukan 60 orang yang in-house gitu. Ditambah penjahit-penjahit kan dilempar. Ada penjahit di mana, jadi bahkan banyak orderan gitu.
Kalau orderan banyak kan nambah lagi tuh pegawai yang butuh tim packing, tim admin dan sebagainya. Jadi dulu tuh udah hampir mau 150 circle Digipreneur Labs itu gitu, impactnya tuh. Nah itu yang disebut katanya social enterprise. Saya baru bengong, oh ada namanya ya. Makanya sekarang dinamain Digipreneur Lab ada social enterprise yang bergerak di bidang digital entrepreneur, membantu anak muda untuk mandiri finansial dari bisnis digital gitu. Kayak gitu endingnya tuh. Jadi saya sendiri nggak tahu bahwa yang saya lakukan itu social enterprise dulu tuh. Tapi ternyata setelah dikenalkan sama temen, lu tuh SE katanya. Oh oke. Ya udah gitu. Nah singkat cerita karena udah ada historical sukses, akhirnya sekarang udah nggak pernah ngeluarin uang lagi karena udah banyak sponsor. Sponsornya siapa? Ekspedisi. Oh. Ya, jadi sama ekspedisi dimodalin pelatihannya, tapi nanti ada komitmen pengirimannya harus ke pakai ekspedisi ini. ke ekspedisi tersebut. Ya udah oke, gitu kan gak ada masalah. Tapi kan semua seneng. Iya. Ya, kita juga misalkan masih dapat profit bagi hasil, ekspedisi juga sudah investasi dapat gitu. Yang masih mitra kita yang sudah kita latih juga dapat, semua dapat. Makanya semua happy gitu. Kalau bisnisnya bagus, tapi kalau lagi turun ya semua sedih lah ya. Ini tuh berawal cuman dari Digipreneur Labs ini berarti berawal dari Kang Irfan yang pengen bantuin temen yang habis di PHK. Betul. Jadi ya seperti di guide lah gitu. Kalau misalkan niat kitanya tulus gitu ya, tidak terlalu money oriented ya, niat bantu orang, nanti seolah-olah dapat semuanya. Jadi ditunjukin tuh jalan-jalannya. Oh kamu ketemu si ini, semi ini gitu. Bahkan saya tuh sekarang dulu ya, waktu konsepnya kan kalau saya suka mendidik, mengkader orang. Jadi saya hanya melatih sampai batch 2 dulu tuh. Pokoknya batch 3 itu yang paling jago, tiga terbaik itu kalian harus jadi dari batch sebelumnya, mentor batch selanjutnya. Dan kalian yang menjadi panitianya semua. Jadi udah sampai batch 6 saya cuma datang sambutan, memotivasi, ayo semangat kemudian ya memonitor aja gitu kan. Masih ada kan Kang? Terakhir di batch 6. Terakhir di batch 6. Batch 6 tadi digital itu cepet banget berubah. Benar. Cepet banget berubah, bisnis modelnya sudah nggak cocok lagi. Oke. Makanya dari situlah lahir Odelia. Nah, gimana tuh lahir Odelia? Memang ekonomi itu sekarang menjadi tolak ukur pengaruh. Mau nggak mau, suka nggak suka itu harus kita terima. Di level yang lebih tinggi juga sama kan. Negara yang lemah akan tunduk pada negara yang ekonominya kuat gitu kan. Kayak pengendali dunia gitu ya, berbahaya dunia itu yang ekonominya tinggi kan, China, Amerika dan sebagainya. Maka orang Islam saat ini karena populasinya masih sedikit yang masuk di dunia wirausaha, bisnis dan sebagainya, ya kebetulan saya punya minat di situ, ya udah saya berjuangnya di jalur itu gitu. Selain bisa memberikan banyak lapangan kerja, manfaat, ya sambil kita juga berdakwahnya di situ.